Bandrek, bajigur, budak pendek, titik-titik. Wow. Asik aku bron. Dimana menitinya dia tahu ada. Filosofi rukun dan dukun. Bukan kita mau menghancur masyarakat, tapi mau menunggalkan masyarakat disebut rukun. Iya betul. Nah, kalau kita rukun, kenapa di situ ada dukun? Ngeduk-duk tapi rukun disebut dukun. Zaman Bien, zamannya di Banten itu semua kiai itu dukun, tapi ahli hikmah. Jangan sampai salah guna. Kebatinan sama ahli hikmah itu beda. Ada kebatinan tenaga dalam untuk menyerang orang-orang yang ahli dunia persilatan. Ya, ada ahli hikmah untuk menyelamatkan umat yang ciptaan Allah di dunia maupun di akhirat. Paham nggak? Ternyata itu bedanya rukun sama dukun ya. Ziarah makam Syekh Jamaluddin, Merak, Banten. Salam hasyam wa hadi inna alayya ma fi illa takbir ankum syarih wa hadan nash wa akum la atash alayya ma Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mas anis wa alis wa alhaq an-nash alayya ma Allah. Wa antu qadi inna rahmatan tahid wa akum asyada alayya ma'alis wa akum alayya mafin ma'allah. Alhamdulillah wa ankuli inna rahmatan ya alayka ya ma'allah wa maqali inna rahmatan tanajawi inna asya al-haq al-mash ma'akum asyada ya mafin ma'allah. InsyaAllah Mas qada ala kalima gufran alisya alayya mafin ma'allah. Al-hash la antakashala la alayya ma marak awajdu mi inna alayya mash wa hagu wa asyah wa ala haki inna rahmatan ma'ali inna ashkum. Entah apa-apa yang dibilang si Gufron ini. Tapi respect gitu. Ngeri loh pengawalan si Gufron ini. Sampai dikawal polisi deh ya. Ini apa ini? Oke, tarian nih kurasa ya kan. Buya Mama Gufron kumpul-kumpul di Yaman. Karena saya keliling di Yaman, saya kumpul-kumpul di Yaman ini, di Yaman kumpul orang-orang tasawuf. Bukan tasawuf-tasawufan, kebanyakan tak sanggup. Apalagi sufi, susah pikiran. Sufi itu benar-benar tidak ngomongin orang lain, tapi bicara kepada zat Allah. Makanya kita sadar, yuk kita sama-sama bangun negeri kita, meneruskan perjuangan nenek moyang kita, leluhur kita, sampai budaya itu jangan sampai musnah, harus tingkatkan kembali. Betul atau tidak? Gufron ini kumpul-kumpul di Yaman membahas ilmu-ilmu yang luar biasa di Yaman sana. Tapi kalian percaya? Jujur aku enggak ya. Merubah air biasa menjadi air jam-jam. Ini air banyak. Ya malaikat Jibril, Rabbana qul inna rahmatan Makkah, ganti al-hadar ya mafi inna rahmatan Ismail wa qul inna rahmatan Jam-Jam. Subhanallah, maqali inna rahmatan ya Allah ya Rasulullah, maqali inna rahmatan Jam-Jam. Subhanallah, Rabbana qul inna rahmatan lil alamin. Bahasanya itu ya kan, ada juga dicampur bahasa Indonesia di situ ya kan. Ganti inna rahmatan Ismail ya. Ada bahasa ganti di situ ya, Fron. Abu ya berbahasa serangga, jangkrik, gang, semut. Dekat sawah lagi. Yang nyanyinya jangkrik, gaang, simut. Kalau sama saya ini diajak ngobrol, bersuara, bertasbih kepada Allah. Asisi isya kasya kosi isi ikusilah makasya. Itu bahasanya. Ini pikir.
tahu bangkong? Astaga, sumpah. Bayangkan isu Gufron ini ya. Serangga, jangkrik, gaang tadi, sama semut ya. Diajaknya bicara agar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesatnya, na'udzubillah. Disebut telaten itu harus nelateni yang ada di leluhur kita. Luar biasa ini telaten ini. Karena berdekatan kata Suro, berdekatan dengan Boyolali, berdekatan juga dengan Jogja. Insya Allah barokah. Seperti air ini, ya Allah ganti oleh air Jam-Jam. Wa muqali inna rahmatan ya malaikat Jibril, al-quli inna rahmatan Jam-Jam, wa muqali inna rahmatan Ismail, maqali inna rahmatan Mekah, maqali inna rahmatan Madinah. Subhanallah, Rabbana qali inna rahmatan barokah. Loh kok berani-berani membacakan hijib Gufroni? Sanatnya dari mana? Saya disuruh oleh Nabi Adam, bahasanya bahasa Suryani, sampai ke bahasa Arab, sampai kepada bahasa Indonesia. Allahumma Muhammad. Mau protes kepada saya, proteslah kepada Nabi Adam alaihi wasallam. Betul atau tidak? Membaca hizib Gufron itu ditanya sanadnya dari mana. Ternyata dia ini ya disuruh langsung oleh Nabi Adam. Ini sesatnya luar biasa ini si Gufron ini. Herannya kita, pengikutnya ini ada aja ya kan. Yang di belakangnya itu apa nggak malu gitu ya. Sedangkan kita aja yang mendengarnya malu gitu loh. Makanya jagalah lisan dan tulisan. Kenapa disebut Jawa Barat? Jabar, ya. Jawa Barat tuh Jabar, Jabarhud. Jawa Tengah, Jateng, memantengkan kepada dat ilahi, yaitu Jawa Tengah. Jatim, jati diri kita, jangan sampai ngawur, itulah jatim. Betul atau tidak? Yang pertama tadi udah dapat, kan Jabar, Jabarkum. Yang kedua ini bahasanya Jateng ini apa, kan? Kalau tadi Jabar, Jabarkum. Kalau Jateng ini apa? Masa memantengkan, kan gawat. Uang keprok atuh. Loh iya. Jadi kita ini disebut namanya daerah Jawa Tengah, bisa menengahkan. Disebut dekat kemarin di Cilacap, cicikan, cacapkan ilmu itu ke tempatnya di sini apa? Purbalingga. Nih lingga pemberani. Betul nggak? Keprok atuh. Wa maqali inna rahmatan lakal ya ma fi Allah. Rabbana qali inna rahmatan Indonesia. Gitu. Pakai bahasa apa? Ya sekolah dulu dong. Ya sekolah dulu dong katanya. Entah apa yang kau bilang, Bro. Intinya modal nekat aja lah ya kan. Iya pula, gawat. Sumpah, pantang dikasih sound ya. Menangis tadi langsung goyang ibu ini. Bahku gak akan berubah. Iki kayak nyimpen apa iki? Iki tangannya nyapa ndelok ngene. Apa Ya itu? Allah. Mbak, iki panganan kucing. Gini. Oleh sangkan di iki panganan kucing ya. Sumpah, bisa gitu ya. Makanan kucing dimakan Mbah ini, guys. Mbah ini lebih hebat lagi dari Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbana qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar wa maqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hamali, Imam Maliki, mas qali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan lil alamin. Mas qali inna rahmatan ulama wa misli Indonesia wa maqali inna rahmatan wali-walinya Allah wa maqali inna rahmatan Muhammad Sobar. Subhanallah wa maqali inna rahmatan Jawa Barat. Alhamdulillah wa maqali inna rahmatan Sunda wa maqali inna rahmatan Sunda.
Robbana qul inna rahmatan Banten Cirebon wa maqul inna rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Muqaddimah terpanjang sepanjang masa inilah muqaddimah si Gufron ya. Intinya wa makolnya itu nggak pernah tinggal. Kita ini dijajah lewat ilmu salju. Kalau sudah saljunya rebah atau meleleh, wah itu karena sudah dapat. Kenapa dapat? Mendirikan pondok pesantren, mendirikan sekolahan, mendirikan universitas. Yang ngaji, yang sekolah orang mana? Orang Indonesia. Di situ cuci otak, betul nggak? Bahaya atau tidak? Lawan jangan, lawan sampai ke akar-akarnya, jangan takut. Ternyata inilah ilmu salju. Ilmu salju yang diberikan oleh Maha Guru Gufron ini luar biasa manfaatnya. Salju itu dia nanti meleleh. Melelehnya itu dia bisa menjadi dapat. Dapat apa? Dapat mendirikan pondok pesantren. Abu ya sudah capek. Jelekin Kenapa jadi saya, begini? cabut nyawanya sekarang juga. Capek saya, nggak takut saya, biarpun keturunan siapapun. Karena saya lahir ke alam dunia Perih, pahit. Tetapi kenapa saya jadi begini? Enak aja dia cabutnya. Orang yang menjelekkan saya cabut nyawanya. Muak. Ternyata si Gufron ini cukup rapat dia sama malaikat maut. Ya. Tafsir surah Abasa 38 menurut Abah Aos. Pada hari itu semua wajahnya gelap bermuram durja. Parem, kata pengersaban. Wajah yang bercahaya dan berseri-seri hanya pengikut para 38. pecinta jiwa. Pengikut 38. 38. Surat Abasa ayat 38. Surah Demi Allah, kiamat sekian. Kiamat itu bagaimana orang ini? Kata ini siap. Kita ini penghadang Israfil. Satu-satu malaikat belum kerja, Israfil. Koda. Ayatkan kurang. Masih jauh kiamat. Masih jauh kiamat, silahkan. Mau jadi jajah juga. Pokoknya masih jauh, terhalang oleh kita. Ternyata kata si Aos ya kan, kalau kalian mau buat maksiat silahkan. Masih jauh ini kiamat. Ini ya ampun. Sumpah cocoknya dia nih diduetkan sama si Gufron. Cocoklah orang tuh diduetkan. Ketika Abu ya Mama Gufron ngaji bahasa Suryani. Wa maqal inna rahmatan syadakum wa maqal asyanayati wa alkum inash alaka wa ambi inna ya nabi Adam. Maaf Abu ya, izin bertanya, apa yang sedang diamalkan para nabi di alam sana? Kalau para nabi mengamalkan tentang para nabi, nabi itu enggak bujui, enggak bohong. Berarti orang itu harus tahu antara khawas dan khos. Khusus bil khusus. Itu rusia Allah, bukan rusia manusia. Betul enggak? Kita ngamalkan bismillah pun nyampai atau tidak. Yang menyampaikan amalan itu ya ulama untuk menuju kepada Allah. Kita pengen jajan kepada ibu dan bapak. Bu, saya minta jajan. Kata ibu, ini ada sedikit. Nyampe enggak untuk jajan? Tapi kalau ibu... Apa hubungannya Gufron? Woi. Apa hubungannya sama jajan? Coba. Minta sama ibu. Bu, minta jajan. Nih, jajan. Nyampe enggak sama jajan? Apa hubungannya Gufron? Yo, sahur. Oke, Dari sahur Sabang bersama sampai Merauke, Abu ya Jawa, Gufron ya. semua, Sunda semua. Insya Allah sahur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Asia dan dunia. Sahur. Yo, monggo. Cing cakaling manok cing peng cingaton. Losa kolom bapak santar bulanang. Sahurnya joget-joget ya, Bro. Kalau kita pakai bahasa burung atau bahasa binatang-binatang, aku haji di innaka adaka yidi innaka limafin Allah. Apa? Bahasa ikan. Oke, itu tadi Bahasa Merdeka. burung, ma'asyidi innaha takahdi yaksuna ba'dahayim. Alhamdulillah innaka limafin Allah.
bahasa jin amhaz wahad wajidi innaka li'akum ada dia mak dia ada dia mak. Loh, semua kita ini ada bahasa. Si Gufron ini semua dia tahu bahasa ya. Dari bahasa burung, bahasa ikan, bahasa cacing ya. Bahasa jin, bahasa malaikat. Ya ampun Gufron. Sumpah sesat kali kau udah. Kenapa tangannya begini? Jangan sampai lupa kiri dan kanan disatukan menjadi 10. 10 kosongnya dunia, yang satu al, dibuka 5 yaitu duhur, asar, maghrib, isya, digabungkan semua menjadi huruf berapa? Apa? Lupa Ini kan? berapa? Hah? Inilah piro? 18. Mana? Niki? Di jumlah 99 berarti 100 sama kamu. Kalau kamu tidak bisa membaca 100, kiamat ini. Itu arti salam Nusantara itu gini ya Fron ya. Artinya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Ditambah lagi sama yang ada di sini, garis-garis ini ya. Ada 18. Ya kan? Kita semua stres. Kamu stres, saya juga sama stres. Mari kita doakan Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia kembali lagi ke fitrahnya, kembali makmur, kembali kepada Pancasila. Insya Allah. Oh stres. Dia juga stres. Sama-sama stres lah. Gila lah jadinya. Saya banting tulang demi keselamatan negara Indonesia, khususnya Indonesia, umumnya untuk dunia. Gitu kalau saya. Topati jiwa raga. Nah sekarang yang mengikuti saya disalahgunakan, hati-hati. Adab yang ada. Gufron duet. Sumpah wawa yang diginikan Gufron itu kesian kita nengoknya, ya kan? Kesian wa yang di sampingnya itu ya kan? Masa dibekap gini, ditutup matanya sebelah gini, ya kan? Gimana para babi dan para binatang yang sudah memilih Prabowo? Bahan makan, bahan pokok aman di pasaran, melonjak tinggi kah? Nah itu adalah salah satu dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Lu rasain kan sekarang gimana? Gaji tidak naik, bahan pokok dasar makin melonjak tinggi, harga bahan pasar meningkat. Itu presiden jalur tangisin. 17 tahun di Saudi ya, lupa pakai bahasa Indonesia. وليت بوجع لي يعني بس ده حصلتها في الصغيرة حصلتها في الصغيرة بس الكبيرة لسه احنا في جاكرتا ايوه انا دحين خلاص حلو ان شاء الله سهلة dia pergi setelah aku terbang dia antar aku ke bandara dia yang ngurus aku motor ya malam terbaik kami mau apa jual Orang lagi tu keberanian. Bengal juga 5 kemudian bisa begini tebing, beng raut. Masa ini baru 17 tahun enggak lupa dia sama bahasa Indonesia kan, nggak mungkin ya kan. Aing 40 tahun dah musafir Indonesia, Asia dan dunia, sampai dikubur hidup-hidup aing 40 pentingku Mama Armin. Saha nu teh nyaho Mama Armin. Rasa sanu teh nyaho Syekh Nawawi. Lain sanatna tapi ilmuna kudu diteruskan, perjuanganna wali-walinya Allah, perjuanganna ulama-ulama Nusantara. 40 hari 40 malam ya dikubur hidup-hidup. Pertanyaanku gini ya, kalian ada yang percaya nggak? Kalau ada yang percaya berarti kalian sesat juga kayak si Gufron. 40 tahun dia musafir, 10 tahun dia nggak makan, 40 hari 40 malam. Mak ngeri kali ya, dikubur dia hidup-hidup. Meninggal mau. Sorry saya, bukan kacung-kacung kalian saya. Jangan sekali-kali pakai bumper gop. Bengkel kakosi inilah karya pemilik Allah. Hati-hati loh.
nggak peduli itu Gus Bisri atau siapa aja, kalau jalan salah kabur. Iya, Liam. Ternyata awalnya dia nggak pakai makoli, tapi bengkel ya. Semua dikumpulkan pakai bahasanya masing-masing. Kalau bahasa jin, maka jadi inna kalimah hatta kalimah fa. Itu bahasa. Kalau bahasa iblis, mas dia gede muka dia pak. Itu kan lain bahasa. Kan kalau kita tahu ilmu dari Allah luar biasa. Bahasa jin tadi pakai pak ya. Bahasa iblis tadi mas kodik ini menggeliat gini dia. Menggeliat gini.